Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi kartu grafis yang bisa dibilang cukup hemat daya namun powerful, dan unitnya juga langka ya, karena yang menggunakan 6 pin power RTX 3050 8GB yang ultra dari e-game ya. Jadi ini unit lepasan dari PC set the user, nggak ada boxnya ya, tapi garansi masih panjang banget dari BPG Indonesia. Untuk unitnya ini seperti ini, biasanya ada yang trio, tapi ini yang dapat dual fan, yang duo, ultra duo, warnanya putih ya dengan ornamen ungu dan lain sebagainya. Kipasnya ini automatic ya, bakal muter saat dibutuhin aja, kurang lebih average di 50 derajat Celcius. Kemudian akan idle ya kurang lebih di bawah 50 ya. Untuk heatsingnya ini berwarna chrome ya. Kemudian untuk bisa express ini udah generasi 4.0 support ya. Mantap, ini bisa dibilang triple slot atau dual slot ya. Cukup tebal juga untuk kartu grafisnya. Dan di bagian atas seperti ini ada LED tulisan e-game berwarna ungu ya. Heatsingnya berbentuk sirip-sirip, hanya membutuhkan 6 pin power saja guys. Kartu grafis ini super duper irit daya. 6 pin power doang, TDP kurang lebih di 120 watt untuk full load ya. Ini bagian exhaustnya cukup tebal ya. Untuk heatsingnya berbentuk sirip-sirip. Kemudian kartu grafis ini dibekali dengan DisplayPort, HDMI port dan DVI port, dan juga ada tombol turbo ya. Dan ini juga saya belum pernah gunakan, saya berjalan default aja untuk mengetesnya pastinya. Mantap, platnya juga masih bersih ya, masih terawat, mantap juga. Dan untuk di plat belakang nih, strong backbone ini dari besi ya, jadi bisa mengakomodir proses pendinginannya dengan sangat baik. Segel dari pabrikannya masih utuh, segel distributor per Oktober 2023, jadi garansinya bakal habis di Oktober 2026. Spesifikasinya e-game GeForce RTX 3050 Ultra Wide Duo OC V2V. Mantap jiwa guys, jadi ini yang versi ultra tapi cuma butuh 6 pin power doang, jadi gokil ya. Oke, kita akan pasang rig, kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerja guys dari kartu grafisnya. Let's go. E-game ya, RTX 3050 8GB. Kipasnya auto fan control, ada lampu estetiknya e-game di sini berkedip-kedip warna ungu. Cuma 6 pin power doang guys, mantap jiwa. TDP untuk all device di 120, 90 sampai 120-an ya. Kemudian untuk DisplayPort HDMI terpasang dengan baik, tampil di layar juga dengan baik, suhu di 35, 38 derajat Celcius. Kita akan watt meter posisi di 130 watt ya, all device. Kita look up spesifikasi kartu grafisnya. Di sini terdeteksinya colorful Tomahawk kayak kita cari yang e-game ini. Wait, ultra duo. Ini cuma 6 pin power guys, padahal ini yang ultra ya. Jadi spesifikasinya persis ini, colorful e-game RTX 3050 Ultra Wide Duo OC. Kemudian untuk arsitekturnya tentunya Ampere 8nm 8700 juta transistor ya, dengan DirectX Ultimate 12_2. Ada ray tracingnya udah generasi 2, tensornya generasi 3, encoder gen 7, decoder gen 5, 6 pin power, TDP 115 watt aja dengan suggested power supply 300 watt. Memorinya udah 8GB, GDDR6. Langsung benchmark pakai steel nomad light ya, kita running. Ini ada tombol turbo di situ, nggak saya tekan, nggak saya rubah-rubah, jadi berjalan secara default ya. Nice. 56-57 derajat, kipasnya udah muter ya. Jadi di range 55 derajat itu kipasnya langsung muter, dan di sini berjalan dengan mantap guys, 40 fps, 60 derajat Celcius. GPU powernya di 120 watt ya, 118, 115 dengan usage 99%, 3,1 VRAM terpakai. Watt meter di angka 220-an, under 250 watt. No line, no stuttering, no screen tearing ya. Dan ini garansi masih panjang 2026 guys, mantap walaupun unit only. Gokil suara kipas, nyaris tak terdengar, mantap jiwa jos. 64 derajat, powernya ngelock di under 120 watt guys. Performanya ini tipis-tipis dengan 6600 non XT ya. Dia berada di bawahnya dikit, tapi tingkat efisiensinya kurang lebih sama. Oke, suhu tertinggi 64,6 atau 65 derajat Celcius ya. Kemudian untuk skornya di sini di 6127. Kita coba compare valid result ya dengan average temperature 62 derajat Celcius ya.
Jadi suhunya juga masih stabil, GPU clock memory clocknya juga stabil. Di sini GPU clock tentunya di atas memory clock. Ini berjalan di 3.0 ya, aku jalanin untuk tesnya. Tentunya akan lebih gacor saat di 4.0. GPU clocknya di 1980 MHz, memorinya di 1750. Kipas muter cuma di full speednya 42% RPM atau di 1600an RPM. GPU power draw-nya di 119,5 kalau dari GPU Z, sedangkan di hardware info di 128 watt. Jadi kita ambil yang paling tinggi aja di 128 watt, average-nya di 60-an, idle-nya di 47 sampai 48 watt ya. Jadi overall kartu grafis ini masih achieve performa maksimal dengan sangat baik. Suhunya stabil, performa kipasnya juga senyap, nyaris tak terdengar, dan juga garansinya masih sangat panjang. Buat teman-teman yang butuhkan, ini ada 1 unit garansi WPG 2026 ya, bisa mampir ke lapak Odiberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.